yang konteksnya adalah inovasi desa. Kita pernah dengar nggak desa Jember? Nah, ini kasusnya. Sekarang berhadapan langsung dengan sahabat-sahabat. Teman-teman lucu kalau tidak nanti tidak sharing, tapi hanya mendengarkan dia ngoceh, ya kan, itu nanti harus ada dialek juga, harus ada tukar pikiran itu. Sebelum nanti pokok substansi pada general dari sahabat ketum saya ini menyampaikan, saya punya catatan penting yang harus teman-teman koreksi mulai hari ini. Sejak kemarin sahabat-sahabat itu mengikuti kajian atau diskusi berkaitan dengan materi PNI, materi apa lagi? Aja terus Indonesia pergerakan terus Islam Nusantara itu adalah bagian nutrisi yang wajib. Kalau bahasa pesantrennya begitu wajib harus dimakan habis oleh sahabat-sahabat yang baru masuk dalam proses dalam menjadi anggota PNI. Nanti kami akan menjadi musuh sahabat-sahabat hari ini. Ingat, saya dan teman-teman panitia, saya, ketum dan senior-senior yang lain akan menjadi musuh sahabat-sahabat ketika sahabat-sahabat dimasuk kita ini hanya menjadi bagian-bagian sampah atau hanya mau mencuri ilmu-ilmu juga ini. Pasti kalian berhadapan dengan apa? Itu. Oleh karena itu kami tidak rindu sama sekali kalau kader TNI itu tidak pintar. Siap nggak untuk pintar? Siap nggak untuk pintar? Harus cerdas dan pintar. Kami tidak ingin sahabat-sahabat siapapun tidak mau baca buku. Wajib hukumnya kader PMI harus baca buku. Saya selalu berjalan-jalan ketika ngomong ini karena banyak dari kalian yang masuk ke PMI ini setelah dia baca banyak buku kita, nilai-nilai kita, apa yang kita perjuangkan, setelah itu dia keluar banyak sekali, dan mereka hari ini menjadi musuh kita karena jelas apa yang kita perjuangkan. Lihat konteks hari ini, banyak wajah-wajah Islam yang radikal, yang tidak sesuai dengan roh perjuangan para founder kita. Itu hari ini menjadi tugas kita, bagaimana kita hadir sebagai varian Islam yang berbeda, yang rahmatan lil alamin. Itu adalah tujuan-tujuan atau hasanah perjuangan PNI dengan varian Islam yang santun, yang bermoral, yang bermartabat, yang cerdas. Orang gak sombong-sombongan. Ketiga, kalau sahabat-sahabat di sini saya lihat nanti hanya menunjukkan arogansinya, sok-sokan bawa baca buku, baca buku, tapi tidak punya santun, tidak punya akhlak, saya pastikan akan berhadapan dengan saya, teman-teman. Bisa dipahami ya? Banyak kader, kriteria kader. Nanti kalau generasinya sama ketum saya. Pertama, kader floppy mess. Kader floppy mess adalah kader yang gembira tok. Ketika ada acara hadir, supaya di belakang, nggak pernah tahu tentang substansi pertemuannya. Kalau ada acara pasti hadir dia, tapi dia tidak punya gagasan sama sekali. Kamu tahu kan kalau lagi kumpul sama teman-teman itu yang suka ada cewek yang ngomong orang ini balik orang begitu, itu kader kopinya. Dan itu kami tidak inginkan sama sekali sahabat-sahabat yang hari ini menjadi anggota calon anggota itu semacam itu. Kami tidak ingin kami. Yang kedua adalah kader penggembira.
pelopor, kader pelopor, dia aktif itu. Anjur, anak-anak kegiatan, rame-rame. Tapi dia tidak mengerti tentang konteks tujuannya. Apa tujuannya Bapak? Apa tujuannya diskusi? Kenapa kita harus melakukan ini itu? Kemudian kader yang ketiga adalah kader inti ideologis. Catat ini. Kader inti ideologis. Kader ini yang memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ada di PMI ini sempurna. Goal. Apa yang kita perjuangkan, sebagaimana mandat daripada founder-founder kita itu tercapai. Menampilkan kepada Islam yang humanis, yang memberikan solusi, bukan resep, memberikan tawaran pasti, transformasi terhadap kenyataan-kenyataan sosial yang kacau hari ini. Kader inti di sini hadir, paham gak? Nek kowe podo mengendelok fisik top, wis gagah orang, ayu orang pinter, celaka. Orang pun anjur, orang pun gagah, tapi kalau punya pikiran cerdas, punya gagasan yang jelas, punya sarana berpikir yang memberikan kepastian terhadap keinginan masyarakat hari ini, itulah kader PMI. Paham nggak? Maka kemudian kami tidak ridho nanti, maka kalau hari ini sahabat-sahabat ini tidak yakin masuk di PMI ini, hari ini bisa keluar saja. Saya hafal ini buka satu-satu. Kalau sahabat-sahabat ini tidak yakin berproses di PMI mulai detik ini saja, sahabat keluar dari forum ini. Sepakat nggak? Artinya kalau sahabat-sahabat sepakat, harus hadir di setiap dialektika yang ada di PMI. Bahwa setelah ini harus ada banyak proses yang harus sahabat-sahabat ini ikuti. Lelah, sangat lelah. Sangat lelah. Karena menguras tenaga, pikiran, hati. Apa? Untuk pintar. Tapi pintar kita itu bukan untuk arogansi intelektual, bukan. Banyak orang-orang sekarang arogan terhadap kapasitas dirinya, tapi tidak memberikan income pasti terhadap kenyataan-kenyataan sosial yang diinginkan masyarakat. Mereka tidak lain adalah sampah. Banyak pun sekarang di PMI ini yang jadi sampah. Banyak itu. Karena melakukan ngetan ngulon, sok-sokan gawa buku, ternyata ketika diskusi nggak ada isinya. Maka saya tidak ingin. Kalau baca buku, serius baca buku. Kalau mau diskusi, serius, siapkan otak, siapkan hati, siapkan pikiran. Lillahi ta'ala, enggak. Berjuang buat awaknya dewek, berjuang buat agamanya dewek, berjuang buat ulamanya dewek, berjuang buat PMI. Siap? Siap? Itu. Maka rantai pengetahuan yang ada di PMI harus sampai kepada orang-orang yang tidak kita. Bukan orang-orang hadir sini datang dengan kesombongan, bukan datang dengan ketampakan. Arab sok-sokan jagoan, Arab sok-sokan tampil kece begitu, kami tidak mungkin. Siapapun kader kalau tidak lihat dari ras, dari wajah, dari warna kulit, tapi ketika dia serius mengikuti itu yang kita hargai, dan pasti akan kita kalah. Banyak senior kita yang ada di nasional maupun regional. Ada Muhaimin Iskandar, ada Bu Khofifah Indar Parawansa yang hari ini menjadi Gubernur Jawa Timur. Ada banyak. Itu hari ini menjadi contoh
bahwa mereka pun sebelum menjadi orang besar sama dengan sahabat-sahabat itu. Mereka dilahirkan dari proses-proses yang menyakitkan, yang ditatih dengan pengetahuan yang ada di TNI. Itu saja sebagai pemantik, sehingga kemudian saya tidak ingin ketika ketua saya menyampaikan hal ini, karena saya kira ini tidak kalah pentingnya dengan apa yang saya ucapkan, sampai harus serius, betul-betul serius. Silakan ngantuk, aku senang ngantuk orang pokok, tapi dia hadir di situ, karena kita santri toh, kita itu santri. Kadang pinter lagi lewat jalan turun, percaya orang, sampai dari pesantren. Ada sebagian dari pesantren, ada sebagian yang tidak. Kita tidak sedang menghidup itu, tapi kepercayaan yang karena situasi apapun ini sudah semuanya didoakan oleh pada ulama-ulama kita. Kok sampean turun, kok sampean lagi ngorok, tapi asal mereka niatkan untuk berjuang, saya yakin akan mendapatkan berkah ilmu daripada para pejuang kita. Amin Allahumma amin. Ini saja, nanti kita sambung lagi setelah kita sahabat kita, ketum saya, sahabat Edi Istiawan di Sumbawa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalkan. Salam. Ya. Nikotima itu sahabat Nabi saya selaku sekretaris umum. Sebelumnya ketika saya di komisariat, dia itu ketua komisariat saya. Saya di departemen advokasi oleh beliau untuk mendampingi anak jalanan. Jadi saya turun ke lapangan, belajar gitar, minum ngamen. Ini beliau dulu yang menempatkan saya di sana posisinya, karena pada saat itu sebagai komisariat kita juga cukup konsen di pendampingan terhadap masyarakat marginal. Sampai dulu saya pernah menganalisa anak jalanan itu ada 3. 1 gembel jalanan, 2 musisi jalanan, 3 preman jalanan. Kalau preman karena memang mereka melakukan cara-cara hidupnya di jalan. Kalau musisi mereka mencari uang di jalan. Tapi kalau gembel jalanan, jangankan rumah, orang tua saja mereka tidak punya. Itu ada di jalan sana. Dan saya berharap tanpa kita kemudian menjadi korban atau saudara atau tetangga, tapi kita bisa berempati terhadap keadaan mereka. Jelas posisinya kita berada lebih beruntung daripada mereka. Dan mayoritas mereka yang berada di jalan itu karena persoalan broken keluarga yang kurang harmonis, keretakan rumah tangga, nikah di usia muda misalnya. Kalian sebagai mahasiswa terus kemudian tergabung dalam PMI, calon anggota, saya rasa saya sudah membuktikan bagaimana kemudian saya berproses di PMI. Dari pertama kali saya jangankan untuk berbicara di banyak pasang mata, menulis biografi, biodata sendiri saja saya takut salah. Tapi kemudian saya berproses di PMI, ikut mapagua, di karantina untuk belajar membaca buku yang nggak ada gambarnya gitu kira-kira. Buku setebal ini dulu kita di karantina dengan sahabat Labib, masukkan dalam kamar oleh senior suruh baca buku, diminta untuk resume, sampai kemudian kita mendengar saja harus belajar membaca buku karena diskusi baca diskusi lawan gitu ya. Itu kita lakukan sebagai kader PMI. Itu yang kemudian hari ini kader-kader PMI bisa menunjukkan eksistensinya, kemampuannya karena tidak lepas dari proses. Saya percaya betul bahwasanya hasil tidak akan mengkhianati proses, atau proses tidak akan mengkhianati hasil itu. Jadi Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan sang hamba. Maka kemudian perjelas kapasitas kualitasmu, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya.
Jangan pernah menyalahkan Tuhan, apalagi jangan pernah menyalahkan keadaan, apalagi Tuhan. Ketika kemudian pasca selesai dari kuliah kalian tidak bisa apa-apa, kalian bingung mau apa. Karena hari ini pada saat kalian berproses siswa bertingkat mahal, kalian tidak melakukan apapun. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Di PMI kalian tidak hanya ditempa secara intelektual dan spiritual, tapi mental, menempatkan secara profesional bagaimana kita sebagai hambanya. Itu yang terpenting bagi PMI. Karena kapasitas kecerdasan itu sudah menjamin kalian untuk bisa hidup abadi kelak di akhirat nanti. Tapi sejauh mana kalian punya fungsi sebagai manusia, ini masuk ke materi. Tadi di Aswaja sebagai landasan manhajul fikr, landasan berpikir kita sebagai umat beragama. Tugas kita sebagai penduduk, sebagai warga negara Indonesia itu tidak hanya makhluk yang beragama, tapi kita memiliki fungsi sosial. Dasar filosofis dari negara kita, Pancasila, itu hari ini sedang dilulukan oleh dunia. Tapi kemudian ke depan ini bisa menjamin ketika kalau generasinya itu yang hidup di dunia ini, kalau kita ngomong generasi milenial ya, itu generasi yang lahir di tahun 2000-an. Nah, ya. Kalau generasi X, mereka yang lahir di tahun 80-an. Kalau generasi Y, mereka yang lahir di tahun 70-an. 80, ya 70-an. Itu mereka yang hari ini kapasitasnya yang berada di sistem pemerintahan baik legislatif, yudikatif dan eksekutif, mereka yang lahir mayoritas yang lahir di angkatan tahun 80-an. Maka 10-20 tahun ke depan generasi milenial tahun 2000-an ini yang akan memimpin dan memegang sistem pemerintahan. Masuk ke materi ke-PMI yang mungkin pernah nggak kalian berpikir PMI itu apa? Atau kalian bertanya, apa itu PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia? Itu definisinya. Tapi hakikat dari PMI itu sendiri. PMI itu lahir tahun berapa? 1960 ya, 1960 ya, 1960. Tapi secara historis dan secara ruhnya PMI itu sudah lahir terlihat dari 1825 pada saat perang Penogoro. Itu dari Gustafid Jogja, beliau mantan ketua kaderisasi PBPMI, menyatakan kalau kita melihat ke belakang sebelum Indonesia lahir, gerakan Islam Nusantara itu merepresentasikan perjuangan kader-kader PMI hari ini. Ketika kala itu Nusantara Indonesia belum ada ya, di tahun 1825. Bagaimana umat Islam pribumi berjuang mengusir para penjajah, di mana negeri kita masih dijajah oleh negara adidaya pada saat 1825 masuknya negara-negara Eropa, Portugal, Portugis, menguasai sumber hasil alam dan sumber daya manusia yang ada di negeri kita. Bayangkan ketika kita menjadi orang yang beragama Islam di saat itu, jangankan pendidikan, untuk hidup saja kita terusik. Begitu kira-kira. Kemudian 1825 masuk ke NU, lahir tahun 1926 ya, dengan logo tali jagatnya yang menjadi filosofis dasar sebagai pengikat tidak hanya Islam di Indonesia tapi Islam dunia. Tidak sembarangan merumuskan Nahdlatul Ulama. Di tahun 1926 para founding father Muslim Indonesia sudah bisa merumuskan bagaimana ke depan menjadi tauladan Islamnya dunia. Merujuk kalau di kawan-kawan HMI mereka punya rujukan masyarakat Madaniyah, masyarakat Madinah yang bisa beribu pendampingan meskipun berbeda pemahaman.
Kalau dalam perspektif kita, Islam kirinya adalah civil society, masyarakat madani, masyarakat yang sadar terhadap hukum. 1926 Indonesia sudah merdeka belum? Tapi sudah terlanjur belum? Negara Indonesia sudah dilanjutkan belum pada saat itu? 1926 kira-kira. Tahunya dari mana? Di 1926 Indonesia itu sudah terlanjutkan. Ngerti kan nanti apa kira-kira apa jere gitu? Hah? Ketika kita di momen nasionalnya ada hari Sumpah Pemuda di tahun 1928, maka tidak mungkin Indonesia sudah terlanjur dalam 2 tahun ketika di 1926 Indonesia itu belum dilanjutkan. Para pemuda berkumpul dari sekian banyak pulau, kemudian menyatakan sikap, bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia berbahasa satu dan berbangsa. Ya, itu bukan sesuatu yang diwariskan, apalagi sampai ada beberapa analis kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan warisan dari Jepang, karena Jepang Hiroshima-nya dibom atom oleh Amerika, kemudian sekutu yang ada di bangsa Indonesia kemudian pulang ke Jepang. Jadi kemerdekaan kita adalah kemerdekaan warisan atau hadiah dari Jepang. Ini ngawur ini. Lama para pejuang itu memperjuangkan bagaimana Indonesia bisa merdeka. Dari 1928 kita sudah memproklamirkan para pemuda itu. Mereka berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Maka Indonesia sudah terlakon di 1928. Kemudian masuk di 1926 ya. Kalau kita melihat di internal NU itu ada Banom, ada Ansor, IPNU, IPPNU, dan PMI. Banom NU bukan? Hah? Banom. Badan otonomnya NU bukan? NU kan mengakui PMI. Bukan ya. Tapi PMI PMI sama bukan, tapi anak ideologis dari Nahdlatul Ulama. Kita tidak akan berdiskusi tentang IPNU atau IPPNU yang menyatakan mereka pelajar, kita mahasiswa. Tidak juga. Kader PMI masuk ke IPNU ya boleh, kader IPNU masuk ke PMI juga boleh. Ada ART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang menjadi dasar kader-kader IPNU atau kader-kader PMI bergerak dengan ruang lingkupnya. Akan lebih baik ketika menjadi kader PMI aktif di IPNU, membantu menjalankan tugas IPNU untuk mengahlus sunnah wal jamaah pelajar-pelajar yang ada di Kebumen, bukan konflik sendiri. Kader IPNU di kampus, kader PMI di kampus, terus konflik. Apa yang kalian ributkan? Kita sama saja meributkan sholat subuh kunut dan tidak kunut. Padahal di luar sana sudah berbicara bagaimana robot menggantikan kerja-kerja manusia. Ketinggalan bro. Nggak ada larangannya kader PMI aktif di IPNU. Dan nggak ada yang berdosa ketika kader PMI ada di IPNU. Yang salah kemudian itu ketika kader-kader PMI resisten terhadap menolak terhadap keberadaan IPNU. Kita sama-sama berideologi Nahdlatul Ulama. Kita berangkat dari rahim yang sama, berangkat dari kegelisahan yang sama. Kalau di tingkatan pusatnya itu pengurus pusat, kalau PMI di tingkatannya ada di pengurus besar. Bukan kita menyamai juga PBNU, tidak, karena ada ADART yang membedakan kerja dan fungsi dari PMI dan organisasi yang ada. Sama-sama organ eksternal, misalnya ada PMI, HMI, AMI, Gemasabah. Mereka sama-sama organ eksternal kampus. Termasuk IPNU pun dalam ADART barunya juga melahirkan komisariat yang ada di kampus. Tidak masalah, nggak apa-apa. Cuman kemudian fokus kalian jangan lupa pelajar-pelajar itu juga menjadi tanggung jawab kader-kader IPNU. Dan kader-kader PMI ketika aktif di IPNU pun bisa turun ke pelajar. Tapi kalau statusnya sebagai mahasiswa kemudian menjalankan fungsi kontrol,
dan fungsi evaluasi terhadap kebijakan publik. Ini yang kemudian harus dilakukan oleh kader-kader PMI. Nek guyonane kuwi bocah PMI anaknya NU ning di luar rumah. Kalau IPNU dan IPPN itu ada di dalam rumah, makanya garis komunikasinya terhadap PBNU itu instruksi, koordinasi. Tapi apa yang dilakukan IPNU dan IPPNU terhadap kebijakan-kebijakan nasional harus terkomunikasi dengan PBNU. Berbeda dengan PBPMI. Mereka ada garis komunikasi dengan pengurus besar yang kemudian akan didiskusikan di PBPMI. Tapi secara ideologis kita sama. Bukan musuh, tapi yang jelas menjadi musuh ideologis PMI adalah apa? Gema Sabah, Gema Pembebasan. Gema Pembebasan ini undergo-nya HTI. Mereka melakukan infiltrasi, masuk ke kampus-kampus eksak dan kampus agama untuk menarik mahasiswa yang non pondok supaya kemudian ikut rombongan. Tahu MTA ya? Tahu. HTI di Tahrir. Mereka punya undergo. Kalau undergo-nya PMI, IPNU, IPPNU itu undergo-nya NU. Kalau HTI undergo-nya itu Gema Pembebasan, Gerakan Mahasiswa Pembebasan. Mereka revolusioner, mereka bodro, mereka sarungan, kadang juga yasinan dan tahlil, tapi dalam rangka melakukan infiltrasi, menarik mereka yang non basis pondok untuk masuk menjadi rombongan mereka. Jadi kalau bicara soal keagamaan, ya nggak perlu didiskusikan lagi, karena mereka berada banyak dari negeri timur yang menjadi pembina mereka, yang hari ini ada di Indonesia. Berbeda dengan kita, father kita ya orang Jawa, orang kiai kampung lah gitu. Tapi kemudian kita tidak boleh kalah analisa. Misalnya Soekarno di usianya 17 tahun dia sudah mengikut aktif berorganisasi di tingkat dunia internasional, bukan lagi hanya tingkat nasional. Kalau kalian masuk ke PMI nanti sebagai calon anggota dan nanti akan dikukuhkan sebagai anggota, karena kan sudah ikut organ ekstra tingkat nasional. PMI sebagai organisasi ekstra kampus yang berada di kampus dan kader-kadernya mahasiswa. Jadi kalau belum mahasiswa belum bisa masuk PMI. Dan mahasiswa yang terlalu lama juga hari ini sudah ditertibkan. Kalau zaman saya menjadi kader PMI, kader-kader PMI misalnya seperti kader PMI yang hari ini ramah, yang pakai kacamata, Gus. Mereka itu kuliah sampai 14 semester. Gus Mafid, lagi apa? Bukan Gus Mafid. Yang ceramah di kafe Gus Miftah ya. Itu juga kader PMI. Atau status presiden Aminuddin Ma'ruf, itu juga mantan ketua umum PBPMI, mantan ketua Rayon UNJ. Beliau juga melakukan diskusi kaderisasi sebagaimana kalian lakukan. Kalau beliau dulu makabarnya di Bogor sebagai mahasiswa Kamu menyembunyikan sesuatu. UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Jadi dari Fakultas Ekonomi ya, sahabat Aminuddin Ma'ruf. Terus Adis Jawaharudin misalnya. Kalau Gus Muafik itu kader PMI Jogja, bareng dengan satu angkatan tapi beda living, satu living tapi beda angkatan dengan Menteri Desa hari ini ya, sahabat Halim. Hari ini kader-kader PMI banyak yang masuk di birokrasi di pemerintahan, dan
Ini tidak gratis. Ini bukan sesuatu yang ini bukan hal yang tidak direncanakan, tapi ini hal yang disiapkan. Kader PMI tidak kemudian kalian hari ini mapaba dan kemudian akan menjadi menteri gitu, enggak juga. Seperti saya sahabat dan sahabat lagu misalnya hari ini aktif di desa, ya hanya menyatakan bahwasanya kita sebagai kader PMI ya wajib aktif dan bergerak. Pastinya adalah menjalankan fungsi sosialnya. Kampus sebagai ruang media sahabat-sahabat berproses memahami apa itu negara. Kalau political will negara itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau di kampus itu ada BEM, ada SEMA, Senat Mahasiswa, kemudian ada lima maksudnya Senat ya, maksudnya BEM, jadi bawah naungan eksekutif. Kalau yudikatif nggak ada ya, Satpam kampus. Yudikatif itu kalau di Politeknik Dharmapatria ada nilai satu PP apa namanya di Politeknik ada itu pakai karet kayak banser deh. Apa? Bukan koperasi mahasiswa bukan. Kalau koperasi itu kan di mana-mana eksekutif kan. Menwa, ya. Menwa itu yudikatifnya kampus. Tapi di kampus-kampus yang subur organisasi kurang diterima keberadaannya karena militeristik ya, menjadi satpamnya kampus gitu kira-kira. Tapi kemudian terjadi ketimpangan ketika kita memahami bagaimana politik kampus itu berjalan. Jadi organisasi di kampus itu di luar organ ekstra, organ intra itu ada BEM, ada yudikatif, legislatif, SEMA atau DPR RI-nya gitu. Terus kemudian organisasi berbasis minat bakat. Minat bakat itu UKM. Dan tidak ada yang tidak penting. Semua organisasi itu bagus. Kalau kita merujuk kepada pernyataan Pramudia Anantatur, baik pemuda berorganisasi lah. Karena dengan berorganisasi kita bisa tahu betul bagaimana menata hati. Tapi bagi kalian yang tidak pernah berorganisasi, tidak memiliki kepekaan sosial. Padahal syarat baru seorang pemimpin adalah siap untuk menempuh jalan menderita. Penderitaan itu kemudian kita masukkan sebagai bermanfaat bagi sesama ya. Ini masukkan nilai dasar pergerakan. Selain kita memiliki keyakinan terhadap Tuhan, kita juga wajib memiliki keyakinan untuk saling memberi. Seorang yang sholat wajibnya berjalan, rawatib pelaku Senin Kamis atau betul, tapi dia seorang yang personality dan individualistik, dipertanyakan keislamannya. Ritual sholat tanpa ritual sosial, fata morgana. Ritual sosial tanpa ritual sholat, laknatullah. Mustafa Bisri dalam sebuah puisinya mengkritik para santri yang kemudian menyibukkan dirinya untuk menjalankan ritual sholat tapi meninggalkan ritual sosial, dan mengkritik para kaum kiri Islam yang melakukan ritual sosial tanpa menjalankan ritual sholat. Kepentingan kita melaksanakan sholat dan melantunkan ayat-ayat yang ada dalam gerakan sholat itu tidak hanya berhenti pada tataran lisan, tapi kemudian apa yang kalian lakukan di luar sholat itu juga menjadi hal yang perlu, yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau hanya melantunkan doa di dalam duduk di antara dua sujud, memohon ampun, memohon rezeki, memohon derajat, tapi kalian tidak pernah berbagi ampunan, berbagi rezeki, sudah dipertanyakan kualitas sholat kalian. Kader PMI adalah kader yang siap untuk memanifestasikan kalau internalisasi sudah, tapi kalau manifestasi itu sudah melakukan, manifestasi itu mengerjakan. Jadi pesan-pesan ayat yang ada dalam sholat itu kemudian kalian kerjakan di luar sholat. Posisi paling dekat dengan Tuhan adalah saat kita sujud, di mana first rendah daripada es.
di mana wajah lebih rendah daripada bokongnya ya, bokongnya lebih dulu. Posisi hamba paling hina, beratnya demikian. Tapi itu posisi paling dekat dengan Tuhan. Sama ketika kalian memiliki analisa sosial terhadap kesadaran bahwasanya kita makhluk yang hina, maka kalian tidak ada hal yang kalian sombongkan. Kalian tidak akan merasa ganteng, kalian tidak akan merasa cantik, kalian tidak akan merasa cerdas, kalian tidak akan merasa paling dari yang lain. Ini yang tidak boleh pesan secara spiritual, intelektual dan profesional. Menempatkan diri bagaimana kemudian kalian bisa rendah hati. Rendah hati itu perintah agama, tapi rendah diri itu bukan perintah agama. Beda nggak rendah hati sama rendah diri? Kalau rendah hati itu merasa tidak melakukan apa-apa setelah kalian melakukan apapun, tapi kalau rendah diri itu merasa tidak bisa apa-apa meskipun kalian belum ngapa-ngapain. Kalian itu makhluk yang diciptakan Tuhan, dan Tuhan menempatkan kalian sebagai makhluk yang paling sempurna. Ketika kemudian kalian tidak memposisikan diri sebagai orang yang memiliki kemampuan, maka kalian sama dengan merendahkan diri kalian. Orang baik-baik ceritanya, manusia ini diciptakan dan dinobatkan sebagai makhluk paling sempurna karena kalian memiliki akal. Meskipun kalian tidak bisa terbang misalnya seperti burung, tapi kalian punya akal. Kesadaran ini kemudian bagaimana mengaktifkan kita untuk peduli terhadap lingkungan. Jangan biarkan alam ini menggambar alamnya sendiri, karena kalian sebagai makhluk yang menghuni alam diwajibkan untuk menjaga alam ini. Kalau sudah alam yang menggambar alam ini, jangan salahkan ketika ada banjir, ada longsor. Karena kalian sebagai penghuninya tidak memiliki kepekaan terhadap alam. Ini yang menjadi dasar dalam nilai dasar pergerakan PMI. Kalau HMI itu punya NDP,